Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu topik nih, lumayan dalam. Dari materi kuliah pertemuan 14, penilaian dan refleksi diri dalam pendidikan agama Kristen. Biasa kita sebut PAK ya. Iya, PAK. Sumber kita ya dari PDF materi itu. Nah, misi kita sekarang nih, pengen coba gali lebih jauh gitu. Kenapa sih refleksi diri ini kok penting banget dalam PAK? Dan gimana caranya ini bisa jadi lebih dari sekedar ya nilai atau checklist biasa, tapi justru jadi alat buat pertumbuhan rohani yang beneran gitu. Buat Anda, mungkin sebagai pelajar, atau malah pengajar. Betul, betul. Oke deh, kita coba beda ya. Konsep intinya tuh menarik. Evaluasi yang sejati dalam iman itu bukan soal angka, tapi lebih ke renungan pribadi, jujur gitu. Nah, itu dia. Kita mulai dari basicnya dulu kali ya. Refleksi diri dalam konteks PAK tuh sebenarnya apa sih? Oke, gampangnya gini sih. Refleksi diri itu proses kita mau lihat lagi ke belakang. Pengalaman kita, sikap kita, respons kita. Semacam introspeksi gitu ya. Iya, kayak gitu. Tapi nggak berhenti di situ. Kita timbang lagi semua itu pakai terang firman Tuhan. Tujuannya apa? Biar kita nggak cuma tahu doang soal iman, tapi benar-benar ngalamin dalam hidup. Oh, jadi ada hubungannya sama praktek hidup ya? Banget. Mirip kayak seruan di Mazmur 139 itu loh, ayat 23 sama 24. Selidikilah aku ya Allah, kenallah hatiku, kan? Terus lihatlah apakah jalanku serong. Iya, ingat ayat itu. Nah, proses ini bantu kita sadar gimana Tuhan kerja di hidup kita. Dan ini bagian penting dari pertobatan yang sejati. Oh, oke. Terus kenapa ini jadi penting banget buat evaluasi di PAK? Kan biasanya evaluasi itu ujian tugas. Nah, ini dia poin krusialnya. Kenapa fundamental? Karena ini jauh lebih dalam dari sekedar ngecek hafalan materi. Oke. Manfaatnya itu nyentuh ke pertumbuhan spiritual kita. Coba bayangin gini, pas Anda mulai jujur ngelihat ke dalam diri lewat refleksi. Nah, ini kan evaluasi batin ya. Iya. Anda jadi lebih peka sama motivasi asli di balik tindakan Anda. Beneran tulus, apa cuma tampilan luar? Jadi kayak ngecek hati gitu ya. Betul. Dari situ, kebuka pintu buat kenal Tuhan dan diri sendiri lebih dalam lagi. Ini pertumbuhan imannya. Nah, otomatis kesadaran ini ngebentuk sikap dan tindakan sehari-hari. Jadi lebih sesuai nilai Kristiani. Karakter jadi kebentuk. Wah, jadi nyambung semua ya. Evaluasi batin, pertumbuhan iman, penguatan karakter. Iya, ini siklus yang saling nguatin. Jadi refleksi itu kayak umpan balik pribadi yang kaya banget. Ngukurnya kedalaman keterlibatan kita, bukan cuma paham di otak aja. Oke, jadi bukan cuma kognitif ya? Bukan cuma itu. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya nih, refleksi ini yang ngubah cara pandang soal evaluasi di PAK, fokusnya geser. Geser gimana tuh? Dari yang tadinya cuma ngasih nilai, ngukur hasil akhir, jadi proses nemenin orang bertransformasi secara spiritual. Proses yang jalan terus. Ini perubahan mendasar loh. Dalam juga ya perubahannya. Oke, idenya kuat banget. Tapi gimana cara terapinya? Prakteknya gitu. Saya penasaran bentuk evaluasi reflektif ini kayak apa aja? Nah, bagus pertanyaannya. Ternyata pendekatannya itu fleksibel banget. Bisa disesuaikan sama kebutuhan. Di materi kita disebutin beberapa contoh kok. Contohnya apa aja tuh? Ada misalnya jurnal refleksi, jadi Anda nulis gitu pengalaman iman atau pergumulan tiap minggu. Misal minggu ini, apa ya yang saya renungin dari cerita Yusuf soal pengampunan? Gitu. Oh, kayak diari rohani gitu ya? Bisa dibilang gitu, bisa juga pakai pertanyaan terstruktur. Jadi guru ngasih panduan. Misalnya, kapan terakhir saya bener-bener ngerasa dekat sama Tuhan? Kenapa ya? Oke, jadi ada panduannya. Terus, apa lagi? Ada juga skala penilaian diri, buat lihat perkembangan sikap. Contoh, skala 1-5, seberapa sabar saya minggu ini pas hadapin macet? Bisa juga ya, yang praktis gitu. Iya, terus ada yang unik nih, nulis surat buat diri sendiri di masa depan. Bayangin aja, nasihat rohani apa yang mau disampaikan buat diri kita setahun lagi. Wah, kreatif juga ya. Bisa juga pakai rekaman audio atau video, rekam doa pribadi, renungan singkat, atau sharing pengalaman iman. Intinya, caranya banyak, nggak harus kaku atau formal gitu deh. Sip. Berarti emang bisa disesuaikan banget ya? Betul sekali. Tapi ada satu poin penting nih yang kadang kelewat. Apa tuh? Refleksi diri ini bukan cuma buat siswa atau peserta didik loh. Oh ya? Terus buat siapa lagi? Justru penting banget buat para pengajar atau guru PAK sendiri. Mereka juga perlu praktik refleksi rutin.
masuk akal juga sih. Ini nanti munculin pertanyaan-pertanyaan penting buat mereka. Kayak, cara ngajar saya ini beneran bantu siswa makin dekat sama Kristus nggak ya? Atau cuma transfer info aja? Wah, iya ya. Pertanyaan kritis tuh. Terus, apa ya yang perlu saya ubah dari cara ngajar atau evaluasi saya? Dan yang penting juga, saya sendiri tumbuh nggak sih imannya pas nyiapin dan ngajar materi ini? Dalam banget ya pertanyaannya buat guru. Iya. Ini negasin lagi peran guru PAK itu sebenarnya apa? Bukan cuma nyampein kurikulum, tapi lebih jadi fasilitator pertumbuhan rohani. Orang yang jalan bareng sama siswa di perjalanan iman mereka. Jadi guru juga ikut bertumbuh ya harusnya? Idealnya begitu. Refleksi diri jadi alat penting buat guru jaga integritas sama efektivitas panggilannya. Oke. Jadi kalau ditarik nih, apa artinya semua ini buat Anda yang mungkin lagi belajar atau ngajar PAK? Artinya, refleksi diri ini alat yang praktis banget. Bisa langsung dipakai. Contohnya gimana tuh buat katakanlah siswa SMA gitu? Iya, materi kita kasih contoh pertanyaan relevan. Kayak pelajaran iman paling gede apa yang kamu dapat minggu ini. Terus susahnya di mana pas nyoba ngejalanin itu. Oke. Lalu, apa satu langkah nyata yang bisa kamu ambil minggu depan buat respon? Ada juga ide latihan kayak nulis jurnal pribadi tadi. Atau tugas bikin paket refleksi mingguan. Oh, jadi bisa jadi tugas juga ya? Bisa. Tapi intinya bukan sekedar nambahin beban tugas ya. Ini kesempatan berharga buat tumbuh secara pribadi. Kenal Tuhan lebih dalam, kenal diri sendiri juga. Sip. Jadi bukan beban, tapi kesempatan ya? Tepat. Kalau boleh saya rangkum dikit ya dari obrolan kita. Boleh banget, silakan. Evaluasi yang paling, paling bermakna dan transformatif di PAK itu nggak ada di angka rapor atau nilai formal. Bukan di situ ya letaknya? Bukan. Makna terdalamnya itu justru muncul dari proses renungan pribadi yang jujur, terbuka, dan dilakuin di hadapan Tuhan. Makanya, refleksi diri ini bukan cuma metode pelengkap, tapi jantungnya perjalanan iman yang asli dan hidup. Jantungnya perjalanan iman. Keren banget istilahnya. Iya, karena itu yang bikin iman kita terus bergerak dan bertumbuh. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kita mau tinggalin satu pemikiran buat Anda renungin lebih lanjut ya. Silakan. Kan tadi dibilang, kejujuran itu kunci utama refleksi diri yang efektif ya? Iya, betul sekali. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa bareng-bareng secara sadar gitu, nyiptain ruang, entah itu di kelas, di komunitas, atau bahkan di hati kita sendiri, yang benar-benar aman. Aman buat apa nih? Aman buat kita atau orang lain ngakuin pergumulan iman, keraguan, bahkan mungkin kegagalan, secara jujur, tanpa perlu ngerasa takut dihakimi gitu. Gimana caranya ya? Wah, itu pertanyaan bagus banget buat direnungkan. Iya kan? Oke deh, mungkin itu aja dulu ya buat penelusuran mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Terima kasih.